Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya sahabat Khalifi dari Ikoma TV. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu yang sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah seorang profesor yang ahli dalam bidang tata negara, bidang hukum, dan beliau adalah seorang pendiri Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Saya sangat mengapresiasi dan bersyukur sekali bertemu dengan beliau. Nama lengkap adalah Profesor Dr. Djuajir Soemardi Kartanegara SHMH. Ternyata beliau juga masih terah keturunan Jawa dari Kesultanan Singosari, ya. Ya begitu, pemirsa, bahwa beliau profilnya banyak sekali. Kalau saya bacakan, biar saya minta dengan hormat nanti juga menyampaikan perjuangannya tidak hanya di Trah Kesultanan, tapi juga kontribusi terhadap bangsa negara ini luar biasa, apalagi dikaitkan dengan orang Madura yang kaya terhadap migas. Beliau adalah sebuah konsultan yang paham betul terhadap hukum perminyakan, saya kira seperti itu. Alhamdulillah saya diundang beliau ke Jakarta ini dari Bangkalan. Kami hadir ke Jakarta ini dalam rangka bertemu dengan seluruh turunan kesultanan raja-raja yang ada di Nusantara ini. Terima kasih Prof telah mengundang kami. Kami kebetulan Prof, info Perpres 80 2019 ini telah ditetapkan oleh Pak Jokowi, dan terkait isinya salah satu adalah pembangunan Indonesia Islamic Science Park menjadi pusat kajian Islam Nusantara, bahkan menjadi jujukan dunia nantinya. Organisasi internasional ini juga melirik Indonesia. Maka itu Pak Jokowi dalam hal ini pintar sekali mengambil langkah yang tepat dan cepat. Ternyata telah menunjuk Madura sebagai pintu untuk pembangunan ISSP ini. Saya minta pendapatnya Profesor terkait dengan pembangunan ISSP ini harus seperti apa dan bagaimana, karena kami semua warga Madura sudah siap, ulamanya juga siap, pengusahanya juga siap, pemerintahnya juga welcome. Saya minta pandangan dari Prof terkait pembangunan ini. Monggo silahkan Prof. Terima kasih Yang Mulia Dr. Holivi ya, Dr. Holivi ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh beliau dalam rangka memberikan pandangan ya, tanggapan maupun pendapat terkait dengan rencana dibangunnya Indonesia Islamic Science Park gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena tidak bisa dipungkiri Yang Mulia bahwa Indonesia ini merupakan negara yang penduduknya menganut agama Islam yang terbesar di dunia. Nah, karena penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam yang terbesar di dunia, adalah sangat tepat kalau pemerintah itu merencanakan untuk membangun Indonesian Islamic Science Park di Indonesia. Karena apa? Karena ini menjadi pusat peradaban Islam nantinya, termasuk teknologinya. Kenapa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Karena apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sejatinya adalah suatu nilai peradaban manusia yang sungguh luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Kemudian pilihan tentang tempat di mana rencana akan dibangunnya ya Indonesia Islamic Science Park ini, yang rencananya adalah di daerah Madura ya, pintu gerbang masuk ke Madura melalui Suramadu, itu sangat tepat menurut pendapat saya. Kenapa? Pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa saudara-saudara kita di Madura itu juga sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Yang kedua, kalau kita lihat jumlah pesantren-pesantren yang ada di Madura itu sungguh luar biasa. Demikian pula dengan masjid. Ya, kalau saya melihat, saya jalan masuk ke Madura,
itu luar biasa. Masjid-masjid yang berdiri ya megah dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa saudara-saudara kita di Madura ini memang concern terhadap nilai-nilai spiritual yang ada di dalam kandungan Islam itu sendiri. Nah, dengan demikian maka saya dalam kapasitas sebagai pertama guru besar ilmu hukum yang kebetulan ditugasi oleh negara ya di Universitas Hasanuddin itu sangat mendukung. Kemudian dalam Makassar ya. Kemudian kenapa saya di Makassar? Ya, leluhur saya juga dari tanah Jawa ya. Saya keturunan dari Singosari, maka pam saya adalah Kertanegara. Ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kerajaan Singosari juga itu merupakan salah satu leluhur dari saudara-saudara kita di Madura ya. Arya Wiraraja pernah juga memimpin Madura dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang mulia, kita melihat bahwa pembangunan untuk Indonesia Islamic Science Park ini itu memang sudah saatnya untuk dilakukan. Apalagi tadi yang mulia Dr. Holivi ini menyatakan bahwa kesiapan warga dari Madura, kemudian kesiapan pelaku-pelaku usaha itu menunjukkan bahwa respon yang positif. Oleh karena itu ya kita dorong mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia ini ya semakin meningkatkan ya konsistensi dan keseriusannya untuk segera menghadirkan Indonesia Islamic Science Park di Madura itu. Nah, kenapa ini penting? Karena Madura rencana lokasinya itu sangat tepat karena juga tidak jauh dari bandara internasional ya yang terbesar kedua setelah Jakarta yaitu Surabaya misalnya. Nah, itu sangat mudah dijangkau sehingga nanti mungkin mereka-mereka yang berasal dari luar negeri yang ingin tahu persis tentang bagaimana itu Indonesia Islamic Science Park itu sangat mudah, mobilisasinya sangat mudah sehingga tidak mengalami hambatan-hambatan di dalam rangka transportasi menuju Indonesia ya Islamic Science Park tadi itu. Nah, saya juga mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Dr. Holivi yang sudah masuk ke dalam jajaran Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pendiri tentu berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita di Madura itu ya bisa bersama-sama ya kita sama-sama membangkitkan marwah masyarakat adat untuk bagaimana mereka mengoptimalisasi tanah-tanah yang ada di Madura itu khususnya tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat supaya ada kegiatan-kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Madura. Nah, itu dari saya. Kemudian tentu juga saya mengucapkan selamat ya kepada Kesultanan Bangkalan ya Madura yang telah berkenan ya untuk ditetapkan dalam hal ini sebagai lokasi pembangunan Indonesia Islamic Science Park itu sendiri. Kebetulan juga nanti ini ada pelantikan dari pengurus wilayah ya LKPASI Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia ini untuk wilayah Madura. Ya. Ini ada pertanyaan bro. Ya, ada pertanyaan dari bahkan harapan dari salah satu kesultanan dari Kalbar tadi Kalimantan Barat. Kalau ada juga ada miniatur pembangunan rumah adat di pintu Suramadu ini. Bukan hanya bangunan mewah Islamic Science Park, tapi juga ada rumah adat yang bisa kita tempati. Gimana pendapatnya, Prof? Saya sangat setuju dan tertarik. Kenapa? Karena Indonesia ini merupakan negara bangsa. Negara ini dibangun berdasarkan sel-sel bangsa-bangsa. Ya, bahkan itu dimuat di dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Republik Indonesia ini hadir berdasarkan ya kan penggabungan atau persatuan dari bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Oleh karena itu kalau misalnya nanti rencananya di Madura di pintu masuk pintu gerbang itu ada suatu destinasi untuk salah satu pembangunan yang menghadirkan nilai-nilai adat budaya Nusantara dengan menghadirkan rekonstruksi bangunan-bangunan arsitektur berbasis Nusantara itu luar biasa.
Jadi orang tidak hanya datang masuk berkunjung ke Indonesia Islamic Science Park, tetapi dia disuguhkan oleh suatu inilah Nusantara yang terdiri dari bangsa-bangsa, ditunjukkan dengan miniatur-miniatur rumah-rumah Nusantara dengan arsitektur khusus khas Nusantara. Itu luar biasa, sehingga nanti mungkin saja di setiap rumah-rumah adat nanti itu akan memberikan informasi tentang adat tradisi budaya masing-masing. Sehingga orang datang ke sana bukan hanya belajar tentang nilai-nilai Islamik, tetapi juga ada local wisdom, ya kan, yang bisa disampaikan. Kearifan-kearifan lokal itulah yang mungkin nanti akan menjadi salah satu pelengkap dalam rangka ya mendapatkan informasi berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di Nusantara ini. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih atas saran masukan dan gini pemirsa, alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan beliau. Sekali lagi terima kasih. Apa yang disampaikan mudah-mudahan terwujud, terbangun di Madura ini. Karena ya, insyaallah kita optimis. Karena beliau ahli dalam bidang hukum dan menjadi guru besar di Universitas Hasanuddin Makassar, sudah tidak diragukan lagi hari ini membina kami di Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.